Halo teman-teman, kenalin nama aku Monur Rohman. Di sini kalian pernah nggak sih ngerasa kayak di prank sama kehidupan gitu? Kalian nih udah berharap tinggi banget sama omongan orang, malah zong kena ghosting gitu. Jadi tenang aja, kali ini aku bakal ngasih tips gimana sih cara Mateka menjawab itu semua. Tapi tenang, Mateka di sini itu nanti kita nggak bakal bahas angka yang ribet, bahkan di sini nggak ada angkanya. Cuman kita pakai matematika sebagai alat pendeteksi kebenaran biar kita itu bisa mengupgrade pola pikir dan cara berpikir kita seperti detektif agar tidak terkena kibulan sama logika-logika lagi. Mari lagi. Oke, mesti dari kita itu selalu mikir ya, matematika itu cuma tentang ngitung angka, Pitagoras dan sebagainya. Tapi matematika itu lebih dari itu sebenarnya. Kalau kalian masih pikir matematika itu cuma tentang rumus Pitagoras, sin, cos, tan dan sebagainya, itu salah. Matematika itu bisa kayak menjadi software di otak kita yang menjadi pola pikir kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, matematika juga sebagai bisa menjadi alat pendeteksi kebohongan atau kebenaran dengan cara kita menggunakan logika matematika dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, hari ini misi kita cuma satu, yaitu mengaktifkan mode detektif pendeteksi kebenaran di otak kita menggunakan logika matematika. Kasus yang pertama. Kasus pertama itu jebakan implikasi atau jebakan janji manis. Kenapa sih gini? Kalian pernah denger nih istilah jika P maka Q. Nah, ini sebenarnya maksudnya apa sih? Kalau kalian lebih umum lagi itu pernah denger nggak istilah kalau sayang berarti ngabarin. Pasti ngabarin. Kalau sayang pasti ngabarin. Tapi apakah itu sama dengan kalau ngabarin pasti sayang? Apakah sama? Kalau matematika itu enggak. Kenapa? Karena mungkin aja yang ngabarin bukan berarti sayang. Dia ngabarin cuma mau minjem duit, bisa. Cuma jadi bahan pelampiasan, bisa. Bahan gabut, bisa. Nah, di sini nih yang menjadi tipuan dari janji manis ini atau tipuan implikasi ini. Jika sesuatu itu tersebut jika ngabarin itu sayang, itu salah. Jika sayang pasti ngabarin. Aku salah di situ. Terus mengapa sih hal-hal yang kayak gini itu penting? Ya satu alasannya, biar itu kalian gak gampang baper. Dia baru ngechat lagi, kalian udah berharap dia bakal cinta lagi. Mantan ngechat lagi berharap minta balikan. No, nggak semuanya segampang itu bro. Jadi kalau sebagai detektif logika, kita itu diajarkan untuk membedakan mana yang fakta, mana yang cuma asumsi atau harapan kita doang gitu. Kalau logikanya belum kuat jalannya di situ, jangan taruh perasaan dulu. Stay cool, stay kalem, dan jangan gampang baper. Kasus kedua, itu jebakan antara dan versus atau dalam ini bisa disebut aja kayak syarat dan ketentuan gitu ya. Nah, kalau jadi gambar yang saya tampilkan ini ada gambar contoh visualnya yang kita ambil. Itu contohnya ada pilihan untuk memilih pasangan. Pilih pasangan yang setia dan mapan atau versus setia atau mapan. Itu mungkin sekilas kita hampir sama kan. Tapi kalau syaratnya setia dan mapan itu berat banget. Kenapa? Berarti syarat dua-duanya itu setia dan mapan itu harus terpenuhi semuanya. Tapi kalau kalian pakainya syarat yang atau setia atau mapan, cukup satu aja cukup. Berarti kalau nggak setia, mapan doang boleh. Kalau nggak mapan, setia aja boleh. Nggak gagal kalau memenuhi salah satu syarat itu. Tapi kalau tadi kalian pakai dan, nah itu nggak ada satupun itu langsung gagal. Jadi peluangnya makin dikit dong buat dapet pasangan hidup yang kayak gitu. Hal yang kayak gini nih bakal banget kepake di dunia nyata. Kalau kita baca kontrak dalam kerja atau dalam MOU, bahkan diskon di supermarket pun, kalau kalian nggak teliti seperti ini kata sambung, itu maknanya bakal jauh banget dan bakal ngerugiin kita. Kalian jangan sampai ketipu sama kata sambung dan versus atau ini ya.
Sebagai detektif logika, kalian harus teliti sama detail-detail kecil seperti ini. Kita lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus ketiga ini paling sering dialami sama cowok ya. Dan saya sebagai cowok pun ngerasa banget. Kalian pernah nggak sih dengar cewek itu ngomong, lah semua cowok tuh sama aja. Kayak, what? Semua cowok itu sama aja, brengsek semua dan sebagainya. Lo nggak semua itu sama. Secara matematika pernyataan kayak gini tuh gampang banget diputus patahin. Bahkan secara logika pun kita bisa matahin ya. Kalau secara matematika, kalau ada pernyataan yang kayak gini, semua cewek atau semua cowok itu sama aja, kalian cukup cari satu aja yang beda, maka pernyataan tersebut otomatis gagal atau false, rusak. Cukup satu aja barang bukti buat matahin pernyataan cewek yang bilang semua cowok itu sama aja. Lalu buat apa sih kita belajar hal-hal yang kayak gini di masa sekarang? Hal-hal yang kayak gitu menjadi penting banget bagi kita di zaman sekarang, apalagi Gen Z dan sebagainya yang selalu hidup bisa dibilang 24 jam bermain media sosial. Di media sosial itu informasi banyak banget, bahkan kita pun nggak bisa menghitungnya. Nah, dengan kita memahami konsep-konsep logika matematika ini, kita bisa lebih objektif dalam melihat berita, bisa lebih tahu, nggak gampang dikibulin sama berita-berita atau narasi-narasi yang membawa dampak negatif bagi kita. Selain itu, kita juga bisa membantu menyaring informasi-informasi yang ada menjadi lebih padat atau bisa membedakan mana yang benar-benar beritanya fakta atau cuman hoax doang atau yang narasi doang. Kita bisa bedain dan mengambil intisarinya yang bermanfaat bagi kita semua. Lalu buat apa sih kita belajar hal-hal yang kayak gini di masa sekarang? Hal-hal yang kayak gitu menjadi penting banget bagi kita di zaman sekarang, apalagi Gen Z dan sebagainya yang selalu hidup bisa dibilang 24 jam bermain media sosial. Di media sosial itu informasi banyak banget, bahkan kita pun nggak bisa menghitungnya. Nah, dengan kita memahami konsep-konsep logika matematika ini, kita bisa lebih objektif dalam melihat berita, bisa lebih tahu, nggak gampang dikibulin sama berita-berita atau narasi-narasi yang membawa dampak negatif bagi kita. Selain itu, kita juga bisa membantu menyaring informasi-informasi yang ada menjadi lebih padat atau bisa membedakan mana yang benar-benar beritanya fakta atau cuman hoax doang atau yang narasi doang. Kita bisa bedain dan mengambil intisarinya yang bermanfaat bagi kita semua. Setelah kita belajar tentang logika matematika tadi, hal yang paling favorit menurut saya adalah bagaimana logika matematika ini menjadi fondasi yang kuat untuk perkembangan artificial intelligence atau AI. Benar, iya, kalian nggak salah dengar. Logika matematika yang terlihat sederhana tadi itu menjadi salah satu dasar untuk AI, artificial intelligence, mulai memahami suatu keputusan, pernyataan, dan sebagainya. Nah, seperti ChatGPT dan Gemini AI itu, tanpa adanya logika matematika, mereka itu nggak overpower ini, nggak overpower sekarang. Jadi bisa dibilang logika matematika ini menjadi jembatan sebagai tersebarnya teknologi yang ada di masa depan nantinya. Jadi kesimpulannya teman-teman, matematika itu bukan musuh yang penuh dengan angka, namun cara paling keren untuk mengetahui sebuah kebenaran dari sebuah fakta. Ya. Sekarang siapa nih udah siap jadi detektif kebenaran lainnya? Kalau kalian udah siap, coba kalian cari pernyataan-pernyataan apa yang sekiranya kita bedah bareng menggunakan logika matematika ini. Kalau ada, ayo kita obrolin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.